Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, saya Sisri Lestari dari SDN 13 Rotan Gata. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Akan mempresentasikan tentang budaya positif, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebelumnya, untuk lebih semangat, kita SD dulu Bu, biar konsentrasi. Sama-sama kita tepuk tangan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Iya, terima kasih Bu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan transformasi pendidikan memperkuat kurikulum merdeka melalui budaya positif dan pembelajaran interaktif. Saya Sisri Lestari SPD, guru SDN 13 Rotan Gata, Sumatera Barat, calon guru penggerak angkatan 9. Menurut Anda, apa itu disiplin? Saya bertanya kepada Ibu, apa itu disiplin? Mematuhi peraturan, Bu. Iya, disiplin itu merupakan bentuk dari mematuhi segala peraturan. Disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan, ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Yang kondusif di sini menurut atau berdasarkan teori kontrol, Dr. William Glasser Gossen menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Di sini guru itu sebagai pengukur. Kembali lagi kepada diri kita itu sering melakukan penghukum. Sebagai penghukum, posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti disertai gestur menunjuk, menghardik, mata melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Yang kedua, posisi kita sering membuat rasa bersalah. Di sini pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut, guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah, tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum. Murid dapat menumbuhkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Yang ketiga, guru itu sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatifnya. Positif dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid, sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal ini yang dapat timbul, yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Yang keempat, guru itu sebagai pemantau atau posisi mengawasi.
Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasinya. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib peraturan sekolah. Yang kelima, sebagai manajer, posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini nantinya penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memosisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif pula bagi penguatan watak atau karakter murid. Itulah 5 kontrol seorang posisi guru. Di sini juga ada motivasi guru itu berbuat, berkata, bagaimana hasilnya, kaitannya dengan dunia berkualitas. Lalu murid berkata, dampak pada murid. Yang pertama, kita harus mengenal identitas gagal atau kontrol dari luar. Yang kedua, adanya identitas berhasil atau sukses. Ini juga kontrol dari luar. Yang ketiga, identitas berhasil atau sukses, yaitu kontrol diri. Menghindari hukuman. Yang kedua, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Yang ketiga, menghargai diri sendiri sebagai penghukum. Di sini kalau kita menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, kadang-kadang kita ada kan, belum juga selesai. Sering menghardik. Juga di sini ada pembuatan rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, ini begini. Yang selanjutnya, guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ada ancaman di sini. Yang pembuatan bersalah itu merasa bersalah, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Mengatakannya ibu stres. Hasilnya bagaimana? Memberontak, anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Bagaimana pembuat rasa itu bersalah? Menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas, sehingga dia bisa mengatakan, mencap kita, kalau ibu ini begini, ibu itu begitu. Ya. Selanjutnya, murid meletakkan guru itu di dalam dunia berkualitas. Lalu murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Dampak pada murid, nanti murid akan mengulangi kesalahannya. Nanti dia akan merasa rendah diri. Kalau untuk identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Seolah-olah kita di sini mengancam ya. Anak nanti akan ketergantungan. Sebagai pemantau menghitung dan mengukur apa prosedurnya, apa peraturannya, juga menyesuaikan diri bila diawasi. Murid akan meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak binatang yang saya harus beroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah dirinya. Selanjutnya, kalau posisi sebagai manajer,
mengajukan perlayanan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Menguatkan pribadi, murid melakukan dirinya, meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Yang terakhir, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, sekarang posisi kita sebagai apa selama ini yang telah kita lakukan? Kembali ke kita sendiri. Iya, mungkin kelimanya ada ya Bu ya. Sebagai teman ada. Sebagai teman ada. Sebagai penghukum ada. Manajer ada. Apa lagi Bu? Mana pula Bu, kalau nggak dihukum kadang anak-anak nggak bekerja dia tuh Bu. Iya. Lanjut. Disiplin positif melalui segitiga restitusi di sekolah. Kita lihat ini ya Bu ya. Bagaimana pula bentuknya? Apa pula itu segitiga restitusi? Definisi segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Inilah bentuk segitiga itu, Ibu. Ini merupakan segitiga restitusi. Di sini ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sebelum umpamanya Bu, ada suatu permasalahan di kelas, anak melakukan kesalahan. Pertama sekali yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu terlebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang tadi, yang segitiga restitusi tadi, gunanya ini untuk di kelas atau di sekolah, Bu. Ketika anak kita melakukan kesalahan seperti berkelahi di dalam lokal, jadi nanti kita akan mempraktekkan segitiga ini agar kita bisa menggunakan segitiga ini. Yang terlebih dahulu kita panggil anak. Yang pertama kita bisa menstabilkan identitasnya dulu. Kita buat anak itu merasa berbuat salah menjadi positif terhadapnya. Lalu sebaiknya kita berkata kepada anak itu tidak lagi umpamanya seperti siapa yang salah, tidak seperti itu lagi. Kita gunakanlah kata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Lalu kita berkata seperti itu agar anak tidak merasa takut. Kalau ketika dia bersalah, lalu kita panggil, tetapi dia merasa takut karena kita panggil.
Dengan kita berkata seperti berbuat salah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak ibu hanya tertarik untuk menyelesaikan masalah kalian. Umpamanya si A dan si B berkelahi, mereka saling jambak-jambak atau ada yang tersakiti. Lalu kita panggil keduanya ke kantor atau ke ruang kita. Nanti di situ kita tanya bagaimana, apa masalahnya. Dan kita tidak boleh memojokkan anak tersebut. Kita hanya menanyakan kepada anak tersebut, ibu juga pernah salah. Nah, kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, nanti dengan begitu anak itu akan terbuka. Yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid itu mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa yang diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nanti guru itu berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yaitu sikap yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, tadinya umpamanya dia berkelahi lalu memukul temannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, kita ajarkan anak itu, kita berkata supaya dia bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Dia tidak berbuat kesalahan seperti memukul. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan ke diri anak itu. Anak melihat kesalahannya, lalu kita hubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nanti kita berkata sebagai guru, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu merupakan langkah-langkah penerapan dalam segitiga restitusi tadi. Yang pertama tadi kita menanyakan, menstabilkan dulu identitasnya. Kita menanyakan kebutuhan siswa, kita menstabilkan identitas. Yang kedua, kita tanya dulu apa itu kebutuhannya. Yang ketiga tadi kita tanyakan keyakinan. Intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kita kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara-cara non-konfrontatif, yang mana kita memberikan pengarahan setidaknya beberapa jenis kalimat yang menginspirasi agar anak bisa berubah. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu contoh pertanyaannya. 30 detik ini cukup nih menyampaikan pertanyaan seperti ini. Yang kedua, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya seperti apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya?
Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya seperti apa? Itu pembelajaran interaktif. Budaya positif memiliki keterkaitan yang erat dengan pembelajaran interaktif dalam konteks pendidikan. Ketika mengintegrasi budaya positif dalam pembelajaran interaktif, tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memotivasi dan menginspirasi para siswa. Itu merupakan pembelajaran interaktif. Terima kasih. Itu merupakan tentang budaya positif, tentang segitiga restitusi yang tadi, yang ada juga. Yang pertama tadi kita melakukan menginterogasi anak-anak di kelas atau di sekolah yang sedang memiliki masalah seperti berkelahi, atau lalu berkelahi atau berdebat, lalu menimbulkan suatu permasalahan, ada yang terbuka atau ada yang menangis, ada yang tersakiti. Nanti kita cross check, kita panggil, lalu kita hakimi di situ. Nah, lalu kita masukkan, kita lakukan, kita praktekkan segitiga restitusi tersebut. Untuk ini ada yang ingin ditanyakan, ibu-ibu? Jadi bagaimana caranya tuh untuk menerapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada para pemateri ini. Jadi kita sebagai guru, bagaimana cara kita untuk menerapkan metode apa namanya tadi segitiga restitusi yang terbaik untuk di kelas. Contohnya saja saya sekarang sedang belajar mengajar di kelas yang rendah. Terima kasih. Baik Bu, di sini saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Rukia. Bagaimana cara mempraktekkannya? Bagaimana cara mempraktekkan segitiga restitusi tersebut di kelas rendah? Kelas rendah ya Bu. Di sini nanti kita akan kita sebagai guru kelas, apalagi guru kelas rendah Bu ya, yang rentan dengan regekan anak-anak. Nanti ketika anak-anak melakukan kesalahan atau tindakan-tindakan kecil yang membuat anak itu merasa terganggu atau berkelahi dengan temannya, itu kalau kita sebagai guru kelas rendah otomatis kita lebih mendekatkan diri kita kepada anak-anak Bu. Anak-anak kelas rendah itu terutama kelas 1, kelas 2 itu perlu rangkulan, pelukan, kasih sayang yang diasuh, bukan yang bisa berkata sekali, tetapi kita berulang-ulang bisa kita berkata kepada mereka, baru bisa mereka mencerna apa yang kita katakan. Kita guru itu sebagai teman. Iya, sebagai teman, kita sebagai teman. Kalau di kelas rendah itu mungkin lebih berat lagi sebagai teman. Yang terutamanya sebagai agar mereka bisa mendekatkan kita, dia merasa akrab, merasa nyaman, merasa senang, tidak takut. Kita ajak, umpamanya ini anak, apa tadi salahnya nak? Bagaimana nak? Apa masalahnya tadi? Seolah-olah kita bujuk dulu Bu, kita bujuk, kita rayu-rayu. Kita yang merayunya bagaimana?
dia itu bisa menceritakan apa masalah sebetulnya, apa masalah yang terjadi. Umpamanya kalau dia yang dijahatin, dia akan cerita bagaimana, Bu, tadi si A mengganggu, ditariknya jilbab saya, Bu. Lalu kita tanya, kita beri penjelasan, kita kasih saran sehingga anak tersebut dapat merasakan nyaman dengan jawaban kita. Lalu kita panggil pula temannya, Bu, apa kesalahan, apa masalah yang dilakukan kepada si B, umpamanya seperti itu, Bu. Beratnya sebagai teman yang penuh kasih sayang, seperti itu, Bu, kira-kira. Terima kasih, Bu. Ada lagi, Bu, yang ingin bertanya? Yes. Tadi sampai baik eksposisi manajer itu adalah terima kasih atas waktunya. Di sini yang ingin saya tanyakan tentang bagaimana atau kira-kira hukuman apa yang dapat kita berikan kepada anak yang sering tidak membuat PR. Kira seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Hukuman yang apa yang hukuman yang pantas untuk anak yang tidak mau membuat PR? Baik, Bu, saya akan menjawab. Kalau di sini kita sebetulnya dituntut yang tadi kita kan ada 5 posisi tadi. Coba kita flashbackkan yang ke 5 posisi tadi. Terus, kayak gimana? 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Yang tadi di sini penghukum sebagai penghukum. Di sini posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru. Kebanyakan mungkin boleh dikatakan mungkin 80% masih diterapkan sebagai penghukum. Dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Di sini seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur menunjuk, menghardik dan mata melotot. Di sini kalau anak yang tidak membuat PR itu termasuk kesalahan anak. Kita sudah memberikan tugas sekolah, tetapi anak tersebut tidak mengerjakannya seperti membuat PR tadi. Kita sebagai guru itu sebetulnya harus kita lihat dulu bagaimana apa penyebab anak itu tidak membuat PR. Pertama, kita lihat latar belakang anak itu. Dari sekian murid kita lihat dulu anak itu latar belakangnya seperti apa. Kita cari tahu dulu, Bu, apa penyebab anak ini yang tidak mau membuat PR. Lalu kita tanya, kita panggil dia, kita tanya, contohnya untuk praktek di kelas, umpamanya contoh yang seperti ibu tadi membilangkan apa hukuman yang dilakukan untuk anak yang tidak mau membuat PR. Nanti di jam istirahat, ibu boleh meninggalkan anak tersebut di dalam kelas, disuruh dia tinggal, yang lain istirahat.
kita panggil dia duduk berdua empat mata, kita tanyakan, apa kesalahan yang telah kamu lakukan hari ini? Umpamanya, ini anak, apa yang telah kamu lakukan untuk hari ini? Kesalahan apa sehingga kamu ibu panggil, ibu tinggalkan kamu di dalam kelas itu? Apa yang telah kamu buat? Kalau dia menyadari, mungkin dia langsung spontan menjawab, saya tidak mengerjakan PR, Bu. Nah, kalau anak bisa menjawab pertanyaan kita, lalu nanti kita tanya, apa penyebab kamu tidak membuat PR? Kalau kita tanya, tentu anak itu memiliki alasan. Apa sebetulnya faktor dia yang tidak mau membuat PR? Umpamanya nanti, saya main HP, Bu, sehingga saya capek, ngantuk, ketiduran, dan lupa kalau ada PR-nya. Nanti di situ kita masukkan segitiga restitusi itu. Kita masuk, kita tanya anak itu apa, kita stabilkan dulu identitasnya, permasalahannya itu seperti apa. Lalu nanti anak itu akan berbicara apa penyebabnya, apa kesalahannya sehingga dia tidak membuat PR. Kita tanya, Bu, tadi malam saya main HP sehingga saya lupa kalau ada PR. Lalu saya capek dan ngantuk sehingga tertidur. Itu jawaban anak. Lalu kita masukkanlah segitiga restitusi ini. Kita bilang, kita bicarakan baik-baik. Sekarang kita balikkan ke dia. Apa maunya? Apa mau anak itu? Lalu nantinya sebelum di kelas, apakah ibu-ibu sudah mempraktekkan membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas? Kita memiliki rumah, di rumah kita ada aturan-aturan kelas. Seperti apa? Umpamanya yang kita lakukan. Umpamanya di dalam kelas, umpamanya kelas 5A. Di 5A ini sebelum masuk harus berbaris dahulu. Itu merupakan contoh keyakinan kelas yang kita sepakati. Yang kedua, salam guru. Yang ketiga, piket kelas, seperti itu. Sekarang kita tanya, apa keyakinan kelas yang dilanggarnya kalau dia tidak buat PR? Jadi jatuhnya nanti kemana? Ke hukuman. Berarti dia tidak menghargai seorang guru. Jatuhnya nanti dia tidak menghargai seorang guru, tidak menghormati guru, tidak menjalankan perintah guru. Ke situ jatuhnya nanti. Berarti dia kita ingatkan, kita usahakan dia mengakui kesalahannya. Apa kesalahan yang telah dilanggarnya sehingga nanti kita tanya apa maunya. Di sini sebetulnya kalau dapat kita sebagai penghukum itu sebetulnya si penghukum ini kalau dapat bisa kita kurangkan, kalau dapat tidak kita lakukan lagi di kelas, Bu. Contohnya seperti apalagi menghukum yang berat. Kalau seandainya kita tidak membuat hukuman, nanti juga tidak bisa berlaku di kelas, nanti dia akan lebih semena-mena. Nah, sebaiknya kita melakukan hukuman itu tapi dampaknya ke positif. Contoh seperti dengan dia tidak membuat PR, nantinya kita akan menyuruh dia membuat atau menjawab soal-soal mungkin yang agak sedikit lebih banyak dari teman-temannya, sehingga itu nanti berdampak positif. Nanti dia dari yang temannya sedikit lebih tinggi jumlah soalnya, umpamanya Bu, seperti itu. Atau yang positif yang lain, umpamanya menyiram bunga, itu juga positif, juga menguntungkan kepada kelas-kelas kita atau tanaman kita. Umpamanya menyiram bunga selama 3 hari setiap pagi. Itu kan hukuman positif. Yang tidak boleh itu dilakukan seperti hukuman umpamanya cuci WC, itu sudah tidak lagi berlaku. Atau berdiri dekat tiang bendera, berjemur, atau lari sekeliling lapangan, itu juga tidak boleh juga. Atau duduk di lantai juga tidak boleh. Tidak boleh kita lakukan seperti itu. Yang kalau di Merdeka Belajar ini
hukumannya itu ke yang positif, seperti yang tadi kita kasih materi yang lebih atau Hafal surat ini. ya menghafal surat-surat, pokoknya yang ke positif sehingga anak itu lebih bisa mengembangkan dirinya lagi. Kali-kali kita pulang Ya. kali-kali. Iya, hafal kali-kali bisa juga kita praktekkan. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bu? Apa contohnya? Oh, baiklah. Di sini kami akan menanyakan apa fungsi daripada guru sebagai manajer dalam hal ini kan belum mengerti gitu ya. Baik. Baiklah. Di sini saya akan menjawab. Apa itu fungsi guru sebagai manajer? Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid itu mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan memosisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak atau karakter murid. Nah, di sini kita sebagai manajer itu, kita sebagai penengah pada posisinya, kita mengajak murid tersebut berkolaborasi dengan kita. Kita tuntun dia apa kesalahan, dengan dia melakukan kesalahan apa seharusnya hukumannya atau konsekuensi yang harus dilakukannya. Kita ajak dia, kita dekati, kita kolaborasi. Kalau bisa kita juga berkolaborasi dengan orang tuanya. Kalau kita panggil orang tuanya, kita ajak mereka, dengan dia melakukan kesalahan seperti itu, nantinya dia bisa, Bu, bagaimana kalau saya melakukan, umpamanya dia begini, contoh ya Bu ya, umpamanya kelas 4 gurunya A, kelas 5 gurunya si B. Umpamanya kebetulan hari itu guru si A tidak hadir ke sekolah. Ini contoh ya Bu, tidak hadir ke sekolah. Namun kebetulan guru B ini dia jamnya jam agama, seperti kita sebutlah namanya biar enak ngomongnya Bu ya, seperti Ibu Upi. Ibu Upi umpamanya jam pagi itu olahraga, berarti dia free ya, kosong. Lalu kebetulan Ibu Repi dia hari itu tidak masuk karena ada halangan keluarga sehingga dia tidak masuk. Dan pada akhirnya waktu itu posisi Ibu Upi ini dia sebagai guru kelas 2, berarti dia tidak bertemu dengan pamannya Ibu Repi mengajar kelas 5. Berarti Ibu Upi dia tidak masuk ke lokal kelas 5 karena dia juga guru kelas, posisinya guru kelas. Sama-sama guru kelas, tetapi hari itu Ibu Repi berhalangan, kebetulan Ibu Upi lagi free sehingga Ibu Upi masuk ke lokal Ibu Repi. Lalu nanti anak Ibu Repi ini nanti kurang setuju dengan Ibu Upi ini. Nanti dikatainnya Ibu Upi ini, kami tidak mau belajar sama Ibu. Ibu bukan ibu kami. Ibu kami Bu Repi, bukan Ibu Upi. Lalu kami tidak mau belajar. Apa yang Ibu beri, apa yang diberikan Ibu Upi tugas, dia tidak melakukannya atau mengerjakannya, sehingga timbul perdebatan antara ada umpamanya seperti ada anak yang di lokal itu sedikit agak nakal, sehingga dia tidak mau mengakui Ibu Upi ini adalah ibunya sendiri, sehingga nantinya dia tidak mau. Lalu bertentangan. Dengan demikian si Ibu Upi ini
otomatis dia juga tidak mau kalau seperti itu anak murid si Bu Repi, dia keluar dari lokal sehingga dia mengadu ke kepala sekolah, lalu Ibu Upi menghadap kepala sekolah, dia melapor, Pak, saya tidak jadi masuk ke lokal Ibu Repi karena Ibu Repi itu anaknya memberontak, dia tidak mau diajar, dia tidak mau kalau saya yang mengasihkan materinya. Nanti di sini nanti yang sebagai manajer, contohnya yang bisa di sini nanti sebagai manajer itu selaku kepala sekolah. Kalau Ibu Upi kan dia guru, dia yang melaporkan permasalahan itu. Nanti si kepala sekolah yang sebagai manajer itu umpamanya, contohnya pada saat itu kebetulan ada kepala sekolah di situ, sehingga Ibu Upi melapor ke kepala sekolah dan ketika itu juga kepala sekolah itu bertindak langsung, sehingga kepala sekolah itu bisa sebagai manajer tentang masalah yang sedang dihadapi, kasus yang dihadapi Ibu Upi. Nanti dia memanggil, dia mendatangi ke lokal Ibu Repi dengannya, soalnya anak yang rekap itu ada 2 orang, umpamanya dipanggil, umpamanya si A dan si B. Lalu umpamanya saya sebagai kepala sekolah tadi, saya tanamkan, saya buat diri saya ini sebagai manajer. Nanti saya panggil anak itu, saya tanya apa masalahnya, bagaimana solusinya, sehingga nanti saya berkata kepada anak, apa yang terjadi sama Ibu Upi sehingga kalian tidak mau belajar dengan Ibu Upi? Lalu si A menjawab, ibu kami bukan Ibu Upi, Pak, ibu kami Ibu Repi, sehingga kami tidak mau belajar sama ibu. Lalu saya menjawab sebagai manajer, di situ saya bisa mempraktekkan manajer itu, Bu. Di situ saya bisa mempraktekkan manajer itu seperti apa. Seharusnya kamu tidak begitu sama Ibu Upi. Di sini nanti saya tidak mau menyalahkan kamu atau menyalahkan siapa. Di sini saya hanya sebagai pendengar saja. Saya juga pernah salah, melakukan kesalahan. Saya katakan kepada mereka, saya juga melakukan kesalahan itu adalah manusiawi. Semua orang berbuat salah, sehingga kita memberikan kepada anak itu, membuat kita sendiri yang kalimat kita yang mengucapkan pada anak, sehingga anak itu mengakui kesalahannya sendiri, bukan kita langsung menghakimi anak. Oh, kamu tinggi tadi sama ibu. Tidak, dia sendiri yang mengutarakan kesalahan dia, apa yang diperbuatkannya kepada Ibu Upi, sehingga Ibu Upi ini tidak mau lagi masuk ke lokal mereka. Lalu saya sebagai manajer, saya katakan kepada mereka, saya kembalikan kepada mereka apa solusinya, dengan cara bagaimana kamu mengakui kesalahan kamu itu seperti apa. Lalu anak tersebut mengatakan kepada kita sendiri, oh iya Bu, iya Pak, atau iya Bu, saya tadi salah, saya tadi mengatakan seperti ini kepada Ibu Upi, sehingga Ibu Upi itu tidak lagi mau masuk ke lokal kami, Pak. Saya bagaimana kalau seandainya kalau lain waktu, kalau Ibu Repi tidak datang lagi, bagaimana Ibu Upi yang akan tetap masuk ke lokal kami. Dia sendiri yang mengutarakan dirinya, memberikan solusinya bagaimana, sehingga dia yang inisiatif minta maaf kepada Ibu Upi. Diungkapkannya kesalahannya itu seperti apa. Padahal kita tidak menyalahkannya, kita hanya berkata kepada mereka, mengapa tidak mau belajar sama Ibu Upi. Dengan begitu kita sudah dikatakan seperti manajer, kita sudah termasuk golongan guru yang manajer tadi. Sehingga nanti mereka bercerita tentang kesalahannya, tentang solusi, sehingga mereka bisa meminta maaf tanpa kita paksa. Inisiatif, baiklah Pak, kami merasa bersalah, kami meminta maaf kepada Ibu Upi, sehingga dia cari mereka Ibu Upi ini minta maaf, pergi mereka ke tempat Ibu Upi.
minta maaf anak tersebut kepada Ibu Upi, minta maaf. Nah, nanti diusulkannya kepada kepala sekolah itu atau guru yang sebagai manajer itu, Bu, Pak, besok kalau Ibu Repi tidak datang ke sekolah, kami tidak mau guru lain masuk. Pokoknya kami mau Ibu Upi. Nah, mereka mengakuinya lagi kalau mereka itu yang meminta langsung Ibu Upi yang masuk. Nah, sehingga mereka dengan tidak sengaja mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara ikhlas tanpa paksaan. Begitulah gambaran dari bentuk manajer itu. Kita sebagai penengah saja, tidak kita salahkan anak, kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi kita hanya membuat anak itu merasa bersalah, meyakini dirinya mau mengutarakan kesalahannya, sehingga mereka bisa menemukan solusinya minta maaf. Apa jalan yang terbaik menebus kesalahan mereka? Yaitu mereka mengatakan bahwa mereka mau Ibu Upi ini yang tetap masuk kalau seandainya guru kami tidak datang atau guru tidak masuk. Jadi itulah bentuk gambarannya. Bagaimana, Bu Rifi? Ya, alhamdulillah. Ada lagi, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini bagaimana mengatasi anak yang tidak bisa dipandu kalau di dalam lokal itu selalu ribut dan jalan-jalan. Nah, sebagai guru manajer bagaimana itu masalahnya supaya bisa kita mengatasi? Baik, Bu, bagaimana mengatasi anak yang suka jalan-jalan di kelas, yang suka meribut, tidak mau diam ya, Bu ya? Tidak mau menulis. Kalau kita kasih hukuman nanti kita dituntut tidak boleh menghukum. Iya. 5 apa? Posisi kontrol apa yang bisa yang kita terapkan untuk anak-anak yang suka jalan meribut keliling-keliling ya, Bu ya? Iya. Di sini kita sebagai pemantau atau posisi mengawasi. Kita selalu mengawasi anak, kita pantau anak itu sejauh mana dia berbuat kesalahan di kelas. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi, Bu. Sebetulnya kita berada di kelas, kita seorang guru kelas kita itu sebagai pemantau. Kita sebagai pemantau atau bertanggung jawab kita kepada sikap atau perilaku anak itu sebetulnya, Bu ya. Kalau anak pribadi kita seperti apa, itu gambaran dari orang tuanya. Kalau anak kita seperti apa di kelas, itu juga gambaran gurunya di kelas. Cuman kita nih yang untuk menyesuaikannya. Anak itu tidak ada yang bodoh. Anak bisa dididik, bisa diberi pengarahan. Posisi kita sebagai pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Sebelumnya kita sebetulnya memiliki keyakinan kelas, apa peraturan kelas yang telah kita buat di kelas itu, Bu. Umpamanya tadi datang tepat waktu, melakukan kegiatan piket kelas, tidak boleh meribut, itu kan termasuk keyakinan kelas yang kita sepakati. Nanti kalau dia jalan-jalan atau meribut di kelas, berarti itu termasuk kepada apa tadi, Bu? Melanggar apa? Yang termasuk peraturan kelas, termasuk apa tadi?
Iya, kesepakatan yang kita buat lalu dilanggar anak-anak itu tadi kita buat umpamanya salah satu contohnya tidak boleh meribut di kelas. Nah, kalau anak-anak udah jalan, udah keliling-keliling berarti itu kan dia sudah melanggar peraturan kelas kan Bu? Berarti dia sudah membuat pelanggaran. Nah, nanti kita sebagai guru tuh otomatis kita panggil dia, kita nasihati dia. Apa yang membuat dirimu berjalan-jalan itu? Apa yang membuat dirimu tidak nyaman duduk setumpuk? Apa yang membuat dirimu sehingga bisa berjalan keliling di kelas? Nantinya di situ kita kasih respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan kelasnya. Nanti di sini kita buat hukuman yang positif. Siapa yang melanggar peraturan kelas atau keyakinan kelas kita dengan meribut atau berjalan-jalan, nah itu tadi Bu, kita kasih hukuman membaca ayat. Nah, otomatis kan bagi dia yang sulit atau susah menghafal ayat, otomatis itu kan membuatnya berat melakukannya. Berarti dia nanti dengan begitu mungkin itu salah satu membuat dia berpikir untuk jalan-jalan di lokal atau di kelas. Atau menghafal kali-kali 1 sampai 100 harus kamu baca baru boleh pulang. Nah, mungkin itu sejenis hukuman yang positif untuk dia supaya dia tidak lagi istirahat tidak lagi meribut atau berkeliaran di kelas. Atau bahkan bisa jadi membawa bunga atau menyiram bunga tiap pagi selama 1 minggu. Itu otomatis kalau menyiram bunga tiap pagi, dia kan harus cepat datang ke sekolah. Tidak boleh terlambat atau tidak lagi dia berleha-leha di rumah atau di jalan. Mungkin dia segera mungkin aku harus cepat sampai ke sekolah menyiram bunga karena aku dihukum sama ibu karena meribut atau berkeliaran jalan-jalan di kelas meribut. Seperti itu mungkin Bu, contoh yang lain. Atau contoh yang lain juga bisa Ibu yang lain sampaikan bagaimana bentuk bentuk contoh hukumannya supaya anak ini ziarah tidak lagi mau berkeliaran di kelas. Berbaca kali-kali atau menghafal ayat. Apalagi yang bisa kita buat sebagai pemantau atau posisi mengawasi. Yang kedua, ini sebagai manajer. Nah, yang sebagai manajer tadi itu lagi kembali lagi sebagai manajer posisi kita. Kita ajak anak itu melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid itu mempertanggungjawabkan perilakunya yang tadi jalan-jalan. Mengapa kamu jalan-jalan? Apa yang bisa kamu lakukan? Nah, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kita buat dia yang membuat hukumannya sendiri Bu kalau bisa. Dia yang menemukan. Iya. Mau dia duduk tahu mana ketahuan. Iya Bu. Berarti kita di situ kita masukkan kolaborasi bersama orang tua lagi Bu. Kita panggil orang tua. Dikolaborasikan dengan orang tua, pokoknya dihukum anak harus melaksanakan sholat wajib, pokoknya anak itu nggak sholat kan bisa juga. Iya dengan orang tua mungkin iya. Bisa tuh kayak positif itu. Dikurangi jajannya juga bisa. Biasanya bisa. Dikurangi jajannya atau iya bisa juga. Saya sama ibunya nanti apakah saya harus sholat subuh Iya. bagaimana harus kamu sholat Kita harus komunikasi. kamu kan dihukum kamu harus sholat kan. Jadi Iya. suruh orang tuanya memantaunya. Iya, tepat sekali Bu. Cemerlang sekali itu satu idenya. Lanjut, apalagi Bu selain dari itu? Iya, bermanfaat.
sangat bermanfaat. Kita kalau di sini kita lebih ke yang positifnya saja, Bu. Tidak lagi ke yang ke negatifnya, sehingga kita bisa menimbulkan anak itu merasa merdeka. Merdeka belajar berarti anak itu harus merdeka, gurunya merdeka, anaknya juga merdeka. Apalagi contoh yang lainnya, Bu, ya, kita berkolaborasi bersama orang tua. Apalagi, Bu, supaya anak itu tidak berbicara-bicara di kelas, ya, Bu. Sehingga ketika kita berbicara kepada dia juga ketawa. Ketika kita marah, dia ketawa. Jadi aja makanan Iya, kita kasih dia. Oh, bisa ketawa. Ya pokoknya ketawa lah. Iya, di sini juga idenya satu lagi, reward. Reward itu bisa juga kita berikan kepada anak-anak, Bu. Cuma rewardnya di sini arahnya ke yang positif juga, bukan untuk berlomba-lomba umpamanya. Kalau memberikan reward itu nantinya ada juga plus minusnya. Kalau untuk mungkin kalau kita kasih reward kepada anak yang pintar, mungkin nanti anak yang kurang pandai atau anak yang merasa sedikit lemah, dia akan merasa lebih terkucilkan, merasa lebih tertindas karena dia merasa minder. Mengapa saya tidak bisa? Dan reward itu juga sebagai pembunuh karakter anak kita. Jadi kalau dapat reward itu kita tidak memberikan reward itu berupa seperti uang atau hadiah yang bersifat komersil lah, kan, Bu. Contohnya yang bagusnya kita memberikan reward itu seperti piala bergeler. Nah, itu juga bagus untuk memberikan reward kepada mereka. Umpamanya siapa yang bisa melakukan atau hafalan ini atau hafalan kali-kali atau bisa menyelesaikan pertanyaan sebanyak ini, lalu kita dukung memberikan reward, umpamanya free tiket, bisa tidak melakukan piket selama 3 hari, itu kan merupakan reward, kan, Bu. Itu kan mengarahkan ke positif. Tidak ada anak yang merasa kalau dia ingin bebas dari piket berarti dia sedikit ditingkatkannya lagi seperti temannya, supaya dia mendapatkan free tiket lagi. Untuk selanjutnya kita juga bisa memberikan apresiasi kepada anak yang umpamanya siapa yang tidak meribut-ribut, nanti ibu dahulu kan pulang. Bisa juga nanti tidak ibu berikan atau bebas hafalan. Bisa juga, kan, Bu, kan? Sehingga dia diam, sehingga dia diam di kelas, tidak banyak cerita lagi, dia siap mendengarkan pelajarannya lagi. Satu lagi lah, Bu, bertanya biar pas nanti apanya. Nah, Jadi dalam guru-guru merdeka ini reward untuk siswa kita atau murid kita apakah berbentuk verbal atau berbentuk materi ataupun berbentuk tindakan? Nah, mana yang sebenarnya yang terbaik? baik, Bu Rukia. Reward, kita bahas reward. Reward ini kan berupa hadiah. Kalau kita membuatkan hadiah itu kepada anak
kita di kelas seperti memberi. Siapa yang bisa mengerjakan ini? Kalau kita berikan nilainya yang seperti angka-angka atau seperti reward uang, itu kita melakukan pembunuhan karakter anak kita yang lain, Bu, yang tidak bisa menjawab apa yang kita berikan, umpamanya materi ini, lalu nanti di akhirnya ada proses kita berikan penilaian. Kita kan bertujuan untuk memotivasi Iya. Tujuan kan umpamanya kita beri tugas ya, dari beri tugas nanti sampai yang duluan betul nanti boleh duluan pulang, nah gitu. Apakah termasuk reward yang baik seperti itu? Oh, itu sangat baik sekali, Bu, rewardnya. Itu yang diminta, Bu. Kalau dapat rewardnya itu jangan berupa uang, jangan jangan nilainya ada komersialnya di situ. Kalau dapat yang positifnya itu seperti itu. Siapa ya? Umpamanya di akhir pelajaran kita buat pertanyaan, seperti tanya jawab, siapa dapat boleh pulang, lebih diawalkan pulangnya, itu bagus. Itu bagus rewardnya, Bu. Jangan berupa uang atau hadiah-hadiah yang bernilai komersil lah, Bu, ya. Karena nantinya Kalau beri pujian boleh. bagus kalau pujian. Bagus sekali tuh. Kalau untuk pujian itu bagus, Bu. Pujian itu kan tidak mahal. Pujian tidak mahal, sehingga kalau dapat kita ke seluruh anak kita itu, kita juga seorang guru guru ini juga dituntut tidak boleh membuli di sini tadi begini, Bu. Membuli di sini begini, kamu lagi udah badan besar, pemalas, itu tidak boleh begitu. Baju kamu kotor, itu tidak boleh. Itu sejenis membuli, Bu. Membuli Dengan verbal namanya itu kan. Iya, iya, membuli dengan kata-kata, iya, verbal. Tidak boleh membuli. Kita kan sering juga kita mempraktekannya. Oh, bagi Pak Kuham. Baju kedua. Iya. Mon mas. Rambut kamu acak-acakan. Juga itu pokoknya kita guru ini tidak anak saja, guru juga dilarang untuk membuli. Kuku kamu panjang, tidak boleh. Seharusnya kita sebagai guru, umpamanya kalau anak bajunya kotor, besok bajunya kalau udah 2 hari dicuci dulu. Atau kalau udah kelihatan kotor, dicuci biar bisa dipakai lagi besoknya. Rambut kamu panjang, besok ketika masuk sekolah besok, pulang sekolah nanti rambutnya dipotong sudah pendek ya. Iya. Kuku kamu panjang, hari ini kuku kamu panjang, besok masuk kelas jumpai ibu, kamu lihat kan kuku kamu sudah rapi. Seperti itu, Ibu, kira-kira. Kita tidak juga boleh membuli. Mungkin sekian, dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada ibu-ibu semuanya yang telah berpartisipasi kepada acara kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.